Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atakadan Yalfara dengan NIM 22110301111, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan jawaban dari 5 pertanyaan ujian komprehensif dari penguji 2, yaitu Bapak Hayyan Najim. Baik, masuk pada pertanyaan pertama, yaitu pilihlah salah satu ayat tentang dakwah. Baca ayat tersebut dan jelaskan asbabun nuzulnya. Jelaskan pula pendapat Anda terkait ayat tersebut dalam konteks dakwah di era sekarang. Baik, pilih salah satu ayat dakwah, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada Tuhanmu dengan hikmat, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, bantahlah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili, sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih mengetahui orang-orang yang dolan, sesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Tuhanmu lah yang lebih mengetahui kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Asbabun nuzul ayat tersebut berkaitan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad dalam berdakwah dengan 3 cara, yaitu bil hikmah, dengan hikmat, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah atau berdebatlah dengan cara yang baik. Hal tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa pasca perang Uhud, yang mana Nabi Muhammad melihat syahidnya 70 sahabat termasuk pamannya sendiri, yaitu Hamzah. Dengan peristiwa tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah ke jalannya dengan 3 cara tersebut: hikmah, wa mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, pengajaran yang baik dan berdebat yang baik. Karena Allah ingin Nabi Muhammad tidak melakukan hal-hal yang sama atau hal-hal yang telah dilakukan kaum Quraisy kepada syahidnya 70 sahabat Nabi. Pendapat saya mengenai ayat ini berkaitan atau dalam konteks dakwah di era sekarang, ayat 125 surah An-Nahl ini tetap relevan digunakan, karena proses atau pelaksanaan dakwah di era sekarang tidak hanya melalui mimbar ke mimbar di masjid, akan tetapi di era sekarang dakwah memiliki media-media baru, yaitu melalui media sosial. Dengan 3 cara hikmat, wa mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, bijaksana, pengajaran yang baik, dan berdebat atau bantah dengan cara yang baik, itu akan memberikan efektivitas dakwah yang relevan di era sekarang. Hal tersebut juga meminimalisir adanya konflik antar umat beragama, adanya perbedaan pendapat. Hal tersebut dapat diminimalisir melalui 3 atau metode dalam berdakwah. Selain itu, 3 cara yang dilaksanakan atau yang dianjurkan dalam ayat tersebut meminimalisir adanya radikalisme serta konflik-konflik antar umat beragama. Itulah pendapat saya mengenai ayat 125 surah An-Nahl dalam konteks dakwah di era sekarang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi, serta bagaimana keduanya saling berhubungan dalam konteks masyarakat masa kini. Baik, dakwah merupakan proses penyeru, mengajak manusia kepada ajaran Islam yang bertujuan agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sesuai apa yang telah disampaikan
dalam Al-Quran serta dalam sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi. Sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu pesan oleh komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui media-media tertentu bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Hubungan dakwah dengan komunikasi. Dakwah pada dasarnya merupakan komunikasi persuasif yang mana di dalam proses berdakwah melakukan penyampaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan atau disebut mad'u dalam proses berdakwah. Selain itu, dalam proses dakwah terdapat beberapa unsur yang mana ada dai sebagai komunikator kalau di dalam komunikasi, kemudian ada mad'u sebagai komunikan jika di komunikasi, kemudian pesan sama halnya unsur di dalam komunikasi, kemudian ada unsur media yang digunakan dalam proses berdakwah, media yang digunakan dalam proses berkomunikasi. Kemudian tujuannya sama, yaitu mencapai pemahaman yang sama, mencapai target yang sama dalam konteks dakwah, yaitu komunikasi persuasif mempengaruhi manusia agar mengikuti pesan yang telah disampaikan, yaitu mengikuti ajaran Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, jika dikaitkan dengan konteks masyarakat masa kini, dakwah dan komunikasi itu saling berhubungan erat karena masyarakat kini melakukan proses komunikasi melalui media digital, yang mana media-media tersebut perlu dipahami melalui ilmu-ilmu komunikasi. Pertanyaan ketiga, dakwah pada era digital mengalami transformasi dari model komunikasi satu arah menuju komunikasi yang lebih partisipasif. Jelaskan bagaimana teori komunikasi, misalnya use and gratification, agenda setting, atau social learning teori dapat digunakan untuk menjelaskan efektivitas dakwah melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, maupun TikTok. Sertakan contoh konkret dari praktek dakwah digital di Indonesia. Transformasi komunikasi dalam konteks dakwah digital dapat dijelaskan melalui teori uses and gratification. Teori ini menjelaskan bahwa audiens berperan aktif memilih media sesuai kebutuhan yang ia butuhkan, seperti hiburan, informasi, serta spiritual. Dalam dakwah digital, masyarakat memilih konten dakwah melalui media YouTube, Instagram, maupun TikTok. Hal tersebut bertujuan untuk mendapat pengetahuan agama, motivasi spiritual, serta hiburan yang bersifat Islami. Contoh konkret praktek dakwah digital di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh Habib Ja'far melalui akun Instagramnya. Habib Ja'far dikenal sebagai dai yang lucu serta moderat. Melalui konten-kontennya yang lucu dan tetap memberikan pesan-pesan yang Islami, hal ini dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan khalayak serta dibuktikan dengan ketertarikan atau keminatan khalayak kepada konten-konten yang dipublikasikan melalui Instagram Habib Ja'far. Pertanyaan keempat, dalam kajian KPI, pesan dakwah sering dianalisis menggunakan berbagai pendekatan analisis media seperti semiotika, analisis wacana, maupun framing. Jelaskan perbedaan ketiga pendekatan tersebut dan bagaimana masing-masing dapat digunakan untuk menganalisis pesan dakwah dalam konten media digital. Singkatnya, analisis semiotika merupakan analisis yang berfokus pada makna di balik tanda maupun simbol dalam media. Sedangkan analisis wacana merupakan analisis yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna ataupun ideologi. Sementara itu, analisis framing merupakan analisis tentang
bagaimana media membingkai suatu isu yang dapat mempengaruhi pemahaman audiens terhadap suatu peristiwa. Berdasarkan pemahaman sebelumnya, ketiga pendekatan yaitu analisis semiotika, analisis wacana, serta analisis framing dapat menganalisis pesan dakwah dalam konten media digital. Analisis semiotika berfokus pada tanda dan simbol. Analisis wacana berfokus pada bahasa yang membangun makna dan ideologi. Sedangkan analisis framing berfokus pada media yang membingkai suatu isu sehingga memberikan pemahaman yang berbeda kepada publik terhadap suatu peristiwa. Terakhir, pertanyaan nomor 5. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk media dakwah kreatif seperti podcast, film pendek Islami, dan konten dakwah di media sosial. Analisis peluang dan tantangan penggunaan media tersebut dalam penyebaran nilai-nilai Islam di masyarakat modern, serta jelaskan strategi komunikasi yang tepat agar pesan dakwah tetap relevan dan moderat. Baik, yang pertama, peluang dalam menggunakan media dakwah kreatif. Media dakwah kreatif seperti podcast, film pendek Islami, serta konten-konten di media sosial tidak memiliki ruang dan waktu ataupun letak geografis, sehingga media tersebut dapat menjangkau lebih banyak khalayak atau mad'u yang menerima pesan dakwah. Sementara itu, tantangan penggunaan media dakwah digital yaitu persaingan konten dan juga algoritma. Konten dakwah harus bersaing dengan konten-konten yang lain yang lebih kreatif. Sedangkan dalam algoritma lebih mengutamakan konten yang viral dibandingkan konten edukatif seperti konten dakwah. Komunikasi dakwah yang tepat dapat dilakukan dengan cara penggunaan media dakwah digital, dengan cara membuat konten-konten yang lebih kreatif serta menggunakan bahasa yang sederhana, moderat, akan tetapi tetap relevan dengan ajaran-ajaran Islam. Selain melakukan dakwah melalui media dakwah digital, dakwah juga dapat dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Hal tersebut bertujuan mencapai efektivitas dalam berdakwah. Mungkin itu tadi jawaban dari 5 pertanyaan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.